Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu-ibu, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas silsilah tentang pembatal-pembatal keislaman, tentang pembatal-pembatal keislaman ya. Hal ini menjadi sangat penting di zaman sekarang ini karena banyak hal-hal yang membatalkan keislaman dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, entah mereka sadari atau tidak mereka sadari. Maka perlu bagi kita untuk mengenal pembatal-pembatal tersebut agar kita bisa menjaga keislaman kita ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya salat bisa batal karena ada pembatal-pembatalnya. Wudu saja bisa batal, ada pembatal-pembatal wudu sebagaimana kita ketahui. Kemudian juga puasa bisa batal ya. Dengan makan sengaja, minum sengaja, berhubungan dengan istri dengan sengaja ya. Haji juga bisa batal, ada pembatal-pembatal haji, sebagaimana umrah juga ada pembatal-pembatal umrah. Maka demikian juga Islam seseorang bisa batal dan ada pembatal-pembatalnya. Ada pembatal-pembatalnya. Jadi topik kita pada kesempatan kali ini adalah tentang pembatal-pembatal keislaman. Yang kalau kita mau beri judul Nawaqid al-Islam. Nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Namun sebelum kita membahas tentang apa saja pembatal-pembatal keislaman tersebut, ada beberapa muqaddimah yang ingin saya sampaikan. Muqaddimah yang pertama, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya masuk Islam itu caranya mudah ya. Cara masuk Islam mudah. Sangat mudah. Tidak ada ritual-ritual khusus ya, bahkan dimudahkan dengan sangat mudah. Tinggal mengucapkan syahadatain selesai. Tinggal mengucapkan syahadatain selesai. Ada 3 model orang yang kita ingin tahu bagaimana cara masuk Islam. 3 model orang. Yang pertama, kafir masuk Islam. Kafir asli masuk Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, murtad, taubat masuk Islam. Taubat Islam lagi. Islam kembali. Kemudian yang ketiga, ini yang kedua. Yang ketiga, anak kecil, anak yang lahir dari 2 orang tua muslim. 2 ortu muslim. Adapun cara masuk Islam ya, intinya dimudahkan ya. Untuk kafir masuk Islam maupun murtad yang taubat masuk Islam, dua-duanya jangan mengucapkan syahadatain. Syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang terjerumus dalam kesyirikan tidak cukup dia mengatakan saya bertobat, tidak cukup. Dia harus mengucapkan kembali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sebagian ulama mengatakan ini hukumnya ijma'. Ya, bahwasanya orang yang murtad ya, ketika dia bertobat dia tidak cukup mengatakan astaghfirullah atau atubu ilaik, aku bertobat kepada Engkau ya Allah, tidak cukup. Dia harus mengucapkan lagi asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun anak yang lahir dari 2 orang tua muslim tidak perlu syahadatain. Tidak perlu. Ya, karena dia muslim ya. Dia muslim ya.
Tidak perlu dia mengucapkan, kamu belum pernah dari kecil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak perlu, dia jalankan, dia salat, dia sudah muslim. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Fa abawahu yuwahidanihi, yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Maka ayah kedua orang tuanya yang yuhawidani ini yang menjadikan dia Yahudi, ya, atau menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Berarti kalau seandainya kedua orang tuanya Islam, maka dia kembali kepada hukum asal, bahwasanya dia adalah seorang Muslim. Ini tidak perlu syahadatain, karena Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas Islam. Taib. Perhatikan, adapun cara masuk Islam, ya, sangat dimudahkan. Sangat dimudahkan. Sehingga perhatikan, tidak wajib mandi, ya. Tidak wajib mandi. Mandi ini hanya sunnah, ya. Sebagian sahabat ada yang setelah masuk Islam disuruh mandi. Sebagian sahabat masuk Islam tanpa mandi. Jadi tidak wajib mandi. Jangan disangka bahwasanya masuk Islam harus mandi. Hukumnya hanyalah sunnah. Jadi tidak wajib mandi. Kemudian berikutnya tidak harus dengan lafal la ilaha illallah, ya. Tidak harus dengan lafal la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Seandainya dia menggunakan lafal dekat lafal yang lain tapi maknanya sama, maka diterima. Dan ini dijelaskan oleh para ulama boleh. Contoh, boleh misalnya, boleh dengan misalnya dia misalnya tidak pandai ngomong, dia ucapkan la ilaha, saya mengatakan la ilaha siwallah misalnya. Ini maknanya sama, tidak ada Tuhan selain Allah, siwallah. Misalnya la ilaha ma'adallah misalnya, la ilaha ma'adallah misalnya. Ini secara bahasa Arab maknanya sama, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ini cukup buat dia masuk Islam. Bahkan jika dia tidak tahu bahasa Arab, jika dia kesulitan atau tidak bisa bahasa Arab, boleh pakai selain Arab. Pakai bahasa sendiri. Di antara hal yang menakjubkan, ya, tentang bagaimana sangat dimudahkan masuk Islam, bahkan sebagian ulama tegas dalam hal ini melarang penundaan masuk Islam. Ya, penundaan masuk Islam, ya. Jadi kalau ada orang masuk Islam, kita harus segera sambut, tidak boleh kita tunda-tunda. Di antara hal yang menunjukkan akan hal ini adalah pernyataan misalnya An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Rawdatul Talibin. Kitab fikih Syafi'i dalam kitab Babur Riddah, dia menyebutkan Babur Riddah tentang bab orang-orang murtad. Dia berkata rahimahullah taala, walau qala kafir li muslim, kalau ada seorang kafir berkata kepada seorang muslim, arid alayil Islam, tolong jelaskan kepada saya Islam. Tolong jelaskan kepada saya Islam. Ini ada orang datang ke ustaz, dia bilang, "Ustaz, orang kafir, tolong jelaskan kepada saya Islam." Kata ustaz tersebut, "Hatta ara, nanti, tunggu sebentar, saya lihat dulu nanti lihat gimana." Au isbir ilal qad, besok, sekarang saya lagi sibuk, besok. Ya. Au talaba ardal Islam min wa'id, atau dia sampai kepada seorang tukang pemberi ceramah, dia bilang, "Jelaskan Islam kepada aku." Faqala ijlis ila akhiril majlis. Tunggu sebentar sampai pengajian selesai baru saya jelaskan. Kata Nawawi menukil perkataan ulama, kafar. Orang ini, ustaz ini kafir. Ustaz ini kafir. Kenapa? Karena dia ridho dengan orang ini murtad, orang ini kafir, ingin masuk Islam, dia biarkan orang ini dalam kekufuran, seakan-akan dia ridho dengan kekufuran. Ini maksud saya, ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi kalau ada orang minta diajarkan Islam, kemudian kamu tidak mengajarkannya dengan alasan ini, alasan anu, sementara kamu ustaz bisa mengajarkannya, maka kamu kafir. Kenapa? Karena berarti kamu ridho, dia berada di atas kekufuran, berarti kamu ridho dengan kekufuran. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Tentu
perlu diskusikan lagi tentang pendapat ini. Tapi saya katakan di mana hal ini menunjukkan ketegasan para ulama kalau ada yang masuk Islam jangan ditunda-tunda. Demikian juga dalam kitab Kifayatul Akhyar juga fikih Syafi'i. Penulisnya berkata, "Walau qala syakhsun li khatibin aw wa'idhin," kalau ada seorang berkata kepada khatib, ya khatib Jumat misalnya, aw wa'id atau seorang pemberi nasihat, ustaz misalnya, "Uridul Islam, falaqini kalimat syahadah." Aku ingin masuk Islam. Tolong talkinkan aku syahadatain. Faqala, lantas ustaz tersebut mengatakan, "Uqud hatta afruq." Tunggu dulu, duduklah engkau sampai aku selesai. Wa ulaqinuk, kemudian aku akan talkin engkau syahadatain. Kata dia kafara fil hal, dia langsung kafir ketika itu. Sebabnya apa? Karena dia ridho dengan kekufuran. Orang ini kafir, masuk Islam dan dia ridho orang ini berada di atas kekufuran, berarti kufur. Ini maksud saya bagaimana para ulama tegas kalau ada yang masuk Islam jangan ditunda-tunda, segera. Segera jangan ditunda-tunda ya. Oleh karenanya guru saya pernah cerita ada seorang di Afrika kalau saya lupa di mana. Dia datang, kemudian dia ingin masuk Islam kepada seorang ustadznya di sana atau syekhnya. Dia bilang saya masuk Islam, terus kata syekh tersebut nanti sebentar habis sholat asar kalau nggak salah. Habis sholat asar, sebentar habis sholat nanti masuk Islam. Ketika selesai sholat ternyata orang kafir ini terjadi peperangan, dia ketembak, dia meninggal, subhanallah. Tidak sempat dia masuk Islam. Harusnya masuk Islam aja. Langsung kan cuma asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah selesai. Nanti penjelasannya habis ini, harusnya begitu. Jangan tunda-tunda. Tapi dia bilang nanti sebentar habis sholat. Begitu dia bilang habis sholat, atau orang ini ketembak ya. Akhirnya meninggal dia dalam kondisi kufur. Mungkin di sisi Allah dia masuk Islam, tapi secara hukum duniawi dia masih kafir. Dia belum mengucapkan syahadatain. Maka tidak disolatkan, dia harus dimasukkan dalam kuburan orang-orang kafir, tidak di kuburan kaum muslimin. Repot ya. Jadi maksud saya seorang kalau masuk Islam segera. Ada orang kapan telepon saya mau masuk Islam. Saya bilang sekarang aja. Dia bilang enggak Ustaz, saya maunya besok. Saya bilang sekarang aja, enggak, dia maunya besok. Dia salah sendiri. Ya akhirnya besok dia alhamdulillah masih hidup, kemudian ketemu saya masuk Islam. Saya bilang sekarang aja, ngapain besok? Enggak Ustaz, saya mau besok. Dia mau videokan, dia mau ini, dia mau sebagai kenangan. Dan benar akhirnya dia mungkin bagi dia suatu yang sangat istimewa, kemudian menangis dan macam-macam. Saya bilang sekarang aja. Dia bilang enggak. Besok Ustaz. Ya sudah. Begitu datang langsung saya suruh syahadah, baru saya suruh mandi. Tapi intinya mau saya, kadang kejadian juga pernah ada seorang ustaz, ada wanita boleh masuk Islam. Waduh, saya bilang waduh, enggak ada yang wanita yang kenapa saya sama wanita? Ya, saya enggak bisa tunda, saya tahu fikih ini. Tidak bisa ditunda. Ini tidak belum pakai jilbab pun di depan saya. Ya, sudah sini mari. Ya, karena kalau saya tunda bisa jadi berubah pikiran, bahaya. Berubah pikiran atau tidak boleh menunda. Intinya kalau ada yang masuk Islam kita jangan tunda-tunda, kita langsung segera. Segera iya sini masuk Islam. Karena sebagian ulama tegas dalam hal ini, jangan menunda orang ingin masuk Islam. Intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, masuk Islam sangatlah mudah. Kenapa ingin saya sampaikan ini? Masuk Islam sangat mudah, dan kalau orang sudah masuk Islam, maka di atas keyakinan dia masuk Islam. Nah, mengeluarkan orang dari Islam tidak mudah. Harus dengan yakin juga ya. Harus dengan yakin. Oleh karena Syekh Islam Taimiyah mengatakan, ma thabata bil yakin, ya. Apa yang telah ditetapkan dengan keyakinan, maka tidak boleh dibatalkan kecuali dengan keyakinan pula. Sebagaimana dalam kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau ada orang masuk Islam, dia mengucapkan syahadatain, jelas dia orang Islam, jelas tanpa keraguan dia sudah masuk Islam, sah Islamnya, dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, selesai. Untuk mengeluarkan dia dari Islam menuju kafir, kata Syekhul Islam, harus yakin juga. Kamu jangan mengkafirkan orang dengan keraguan. Jangan. Sebagaimana Syekh Syaukani rahimahullah dalam kitabnya As-Sailul Jarrar mengatakan, As-Sailul Jarrar, dia mengatakan bahwa seorang kalau ingin mengkafirkan seorang, dia harus punya dalil seterang matahari di langit. Harus benar-benar terang, benderang bahwa ini memang ini kekufuran, tidak ada takwil, tidak ada kemungkinan, tidak ada ihtimal mungkin begini. Selama masih ada kemungkinan untuk tidak dikafirkan, jangan kafirkan. Karena dia masuk Islam dengan keyakinan, dan keyakinan tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Harus dengan yakin pula benar-benar dia kafir. Ya, benar-benar dia kafir. Ini perlu kita ketahui. Dari sini kita ketahui bahwasanya di antara kesalahan orang-orang yang terjerumus dalam pemikiran filsafat seperti sebagian kaum Asy'ariyah, mereka mengatakan, Asy'ariyah mengatakan, awal wajib alal mukallaf
an-nazar atau juz'un minan nazar atau iradatun nazar atau asyak dan lain-lain ya. Jadi sebagian orang ketika mereka berbicara tentang masalah akidah, mereka mengatakan bahwasanya akidah tidak boleh dibangun di atas taklid, maka seorang kalau masuk Islam dia harus benar-benar masuk Islam di atas dalil yang yakin. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan nazar. Nazar itu adalah mengolah otak untuk mengetahui bahwasanya Tuhan itu ada. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengetahui bahwasanya dalil a'rad. Ini sudah sering saya jelaskan dalam apa namanya syarah akidah wasithiyah. Dalil a'rad adalah bahwasanya alam semesta terdiri atas jism dan a'rad ya, dari jism material mungkin dengan sifat-sifat, dan dari ini kemudian intinya ini pembahasan yang panjang. Ada yang mengatakan itu namanya nazar akli, pemikiran secara akal. Ada yang mengatakan bukan itu tapi sebagian daripada itu. Ada yang mengatakan keinginan untuk itu. Ada yang mengatakan harus ragu dulu. Kalau kau masuk Islam yang benar, ragu dulu, karena kamu tidak boleh Islamnya ikut-ikutan, harus ragu dulu, harus suruh kafir dulu baru bisa masuk Islam. Ini semua ngawur, dan ini dibantah oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala, dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dalam 2 tempat ya. Bahwasanya ini hanyalah syarat yang merepotkan kaum muslimin, mengakibatkan banyak orang Islam harus menjadi kafir. Kalau mau masuk Islam harus dengan syarat seperti ini. Bagaimana cara masuk Islam? Mungkin bapak-bapak saja para dokter baru pertama kali dengar ada namanya an-nazar, juz' minan nazar, iradatun nazar, asyak. Pertama kali dengar. Tapi sebagian Asy'ariyah seperti itu. Tidak semua, sebagian Asy'ariyah seperti itu. Karena mereka menyulitkan orang untuk masuk Islam. Kalau tidak tahu tentang hal ini, seakan-akan Islamnya tidak sah. Makanya Al-Ghazali membantah. Al-Ghazali dia juga dari kalangan Asy'ariyah, dia membantah, dia mengatakan bahwasanya ini adalah hanya mempersempit rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga surga tidak dimasuki oleh kecuali syirzimatun qalilun, hanya sekelompok orang yang sedikit yang ngerti tentang masalah filsafat. Islam mudah, tidak perlu filsafat masuk Islam. Yang penting tahu yang berhak disembah hanyalah Allah semata, Muhammad utusan Allah, selesai masuk Islam. Selesai masuk Islam. Tidak mungkin Nasrani mengucapkan itu kecuali dia yakin bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Isa bukan Tuhan, makanya dia pilih Islam. Dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, Rasulullah, syahadatain, berarti dia sudah paham tentang hal tersebut. Sudah mudah untuk masuk Islam. Tapi ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya, muqaddimah yang kedua, ya. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Yang kedua, pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman telah terdapat dalam buku-buku fikih. Semua fikih, buku-buku fikih madhab, ya, semuanya ada pembahasan ini. Semuanya ada. Ada pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman, ya. Saya bawakan contohnya, seperti misalnya kita sebutkan fikih Hanafi, madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Dan madhab Hanafi ini termasuk madhab yang paling detail ketika membahas tentang pembatal-pembatal keislaman. Saya bawakan misalnya kitab Hasyiat Abidin, ini salah satu buku yang muktamad dalam mazhab Hanafi. Ini setebal ini cetakan baru, ada sekitar, saya lupa tadi ada berapa, 18 jilid atau berapa jilid ya. Ini di jilid yang ke-13 ya. Tadi jilid ke-13 dari halaman pertama dia bahas dengan judulnya Bab al-Murtad ya. Dia sebut Bab al-Murtad. Bab al-Murtad. Bab tentang orang murtad. Bab orang murtad. Kemudian dia bahas macam-macam apa saja yang bisa menjadikan orang murtad. Sampai sekitar 120 halaman dia bahas. Ya. Apa saja yang menyebabkan orang bisa murtad. Syirik lah, apalah ya. Menghalalkan yang haram lah, macam-macam lah. Ini contoh mazhab Hanafi. Mazhab Maliki ya, misalnya
Dalam kitab Mukhtasar Khalil atau dalam syarahnya misalnya Mawahibul Jalil, ada kitab Babur Riddah ya. Babur Riddah. Babu Riddah. Sama. Kalau murtad orangnya, riddah itu perbuatannya. Babu Riddah. Ini dalam mazhab Maliki. Contohnya misalnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam Raudhatul Talibin, dalam semua buku fikih ada. Tadi sebagaimana saya nukil perkataan Imam Nawawi dari Raudhatul Talibin dalam babul murtad ya. Contohnya dalam kitab ini Mughnil Muhtaj Syarbini ya. Dalam kitab namanya Kitabur Riddah, dia sebut Kitabur Riddah. Kitab tentang kemurtadan ya. Jadi dibahas sebab-sebabnya apa saja. Dia sebutkan sebab-sebab orang murtad itu apa saja ya. Seperti mengejek atau Islam atau apa kayak macam-macam disebutkan, mendustakan Rasul, syirik dan yang lainnya ya. Mazhab Hambali juga membahas tentang masalah ini, pembatal-pembatal keislaman. Saya ambil contoh misalnya buku Zadul Mustaqni, ya, Zadul Mustaqni. Ini buku yang muktamad dalam mazhab Hambali yang disyarah di antaranya oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam sebuah bab namanya bab Hukmul Murtad. Hukmil Murtad. Bab Hukmil Murtad. Bab tentang hukum orang yang murtad. Ya. Bab tentang hukum orang yang murtad. Dan ini sebab-sebab kemurtadan ini banyak ya. Sebab-sebabnya banyak. Puluhan. Sebab-sebab keluar dari Islam. Ya. Hingga puluhan ya. Puluhan sebab. Tentu kita tidak akan bahas semuanya, tapi kita akan berusaha meringkas dari beberapa hal yang perlu kita ketahui. Tapi saya ingin sampaikan bahwasanya sebab-sebab kemurtadan itu sangatlah banyak ya. Ya. Tetapi sebab-sebab ini bisa kita simpulkan, bisa kita klasifikasikan, bisa diklasifikasikan. Klasifikasikan menjadi karena keyakinan i'tiqad yang keliru, i'tiqad itu keyakinan, ya, atau bisa karena perkataan, perkataan contohnya misalnya mengejek agama, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Di antara juga misalnya karena perbuatan fi'il, al-fi'lu. Contohnya misalnya menyembelih kepada jin. Menyembelih untuk jin ya. Macam-macam ya, kesyirikan akan kita jelas misalnya. Contoh juga karena meninggalkan, karena tark, karena meninggalkan at-tark. Dan ini pendapat sebagian ulama. Contoh menurut pendapat sebagian ulama meninggalkan sholat sama sekali, meninggalkan sholat secara total, tidak sholat sama sekali, tidak sholat sama sekali. Dan juga karena keraguan. Ini sebenarnya kembali kepada etika, tapi sebagian ulama menyendirikan karena keraguan. Ya. Akan disebut dalam buku-buku fikih tersebut ragu tentang kekufuran, ragu dia mukmin atau tidak. Ini sebab-sebab kalau kita sebab-sebab kekufuran tersebut batal keislaman bisa kita klasifikasikan menjadi 5 tadi ya. 1 2 3 4 5. Tapi para dokter yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang ketiga, urgensinya yang ketiga, urgensinya kita belajar ini. Kita mempelajari pembatal keislaman. Apa urgensinya?
Bukan kita untuk mengkafir-kafirkan orang, bukan ya, tapi kita untuk menyelamatkan di antara menyelamatkan keislaman kita. Banyak urgensinya, di antaranya. Yang pertama adalah akhir-akhir ini banyak saudara-saudara kita yang terjerumus dalam pembatal tersebut. Dalam salah satu dari pembatal-pembatal tersebut. Salah satu pembatal-pembatal tersebut. Nah, kita mau sebut apa? Percaya sama dukun membatalkan. Percaya sama dukun membatalkan keislaman. Menyembelih kepada selain Allah membatalkan keislaman. Mengejek Islam membatalkan, mempermainkan ayat-ayat Allah membatalkan keislaman. Banyaklah kalau kita mau sebut satu persatu, tapi insya Allah kita akan detailkan, menganggap semua agama benar, bahwasanya semua agama mengantar pada surga, membatal keislaman. Banyak hal, tapi nanti dijelaskan secara detail dengan dalil-dalilnya. Saya ingin menyampaikan bahwasanya akhir-akhir ini banyak orang terjerumus dalam pembatal-pembatal keislaman. Mudah-mudahan mereka tidak tahu, mudah-mudahan mereka tidak ngerti, mudah-mudahan mereka dapat uzur. Tapi kita lihat bahwasanya bisa jadi mereka dapat uzur, bisa jadi mereka tidak dapat uzur. Ini membuat kita harus mengenal apa sih pembatal-pembatal keislaman. Ya, perhatikan. Agar kita terhindar, agar kita tidak terjerumus dalam pembatal-pembatal tersebut. Pembatal-pembatal ini adalah dosa paling besar. Pembatal adalah dosa terbesar. Kenapa terbesar? Karena kalau seorang terjerumus dalam pembatal keislaman, berarti dia kafir. Kalau dia kafir, berarti dia kekal dalam neraka. Tidak mungkin selamat. Mengerikan. Dia terjerumus dalam dosa besar yang dia kemudian tidak ada ampuni selama-lamanya, masuk neraka selama-lamanya. Nah, kita harus mengenal ini. Kita masuk, alhamdulillah kita semua Islam. Nah, kita mengenal pembatal-pembatal. Sebagai seorang wudu dia harus tahu. Kalau dia sudah berwudu dia harus tahu mana pembatal-pembatal wudu agar dia tidak batal wudunya. Haraftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rif syarra min al-khair yaqa fihi. Sebagaimana perkataan seorang penyair, aku mengenal keburukan bukan untuk mengerjakannya, tetapi aku mengenal keburukan untuk aku tinggalkan. Siapa yang tidak mengenal keburukan, hanya mengenal kebaikan saja, dia tidak tahu jenis-jenis keburukan, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Nah, kita ini belajar pembatal keislaman untuk menyelamatkan diri kita sendiri agar kita tidak terjerumus. Karena siapa yang terjerumus dalam pembatal keislaman, dia telah terjerumus dosa terbesar. Karena berarti Islamnya batal dan dia kafir dan dia murtad dan dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya. Di dunia mungkin dia bersenang-senang, tapi di neraka kekal, mengerikan. Ya. Kemudian di antara urgensinya kenapa kita belajar ini, munculnya sikap yang menyimpang terkait dengan pembatal keislaman, dengan pembatal-pembatal tersebut. Kira-kira secara umum ada 3 model ya. 3 model kelompok, ada yang benar, ada yang salah ya. 3 model kelompok. 3 model. Yang pertama adalah Al-Khawarij. Yang kedua adalah Al-Murji'ah. Yang ketiga adalah Ahlus Sunnah. Yang benar. Wal Jamaah. Al-Khawarij sangat mudah membatalkan Islam seseorang. Al-Khawarij sangat mudah membatalkan Islam seseorang. Sehingga orang terjerumus dalam sebagian dosa besar mereka kafirkan. Sangat mudah mengeluarkan orang dari Islam. Oleh karenanya mereka dahulu mengkafirkan, mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka mengkafirkan Muawiyah dan Ali dan mengkafirkan seluruh Hakamain maksudnya Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakil dari Ali bin Abi Thalib dan Amr bin Al-As dari wakil dari kubu Muawiyah, dan semua yang ridho dengan keputusan 2 orang ini semua dikafirkan oleh mereka, sehingga mereka mengkafirkan para sahabat. Ya. Mengerikan, sahabat dikafir bagi kita ya. Jadi sekarang muncul seperti tokoh ISIS. Ya, ISIS sekarang mudah sekali mengkafirkan orang muslim ya. Mudah mengkafirkan, atau orang-orang yang mudah sekali ngebom sana sini ya. Mereka berangkat dari pemahaman yang mirip-mirip dengan Khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin dan kemudian menerapkan konsekuensi dari pengkafiran, mereka bunuh.
mereka bunuh. Bahkan mereka tidak ragu-ragu untuk ngebom di masjid, dalam masjid, karena mereka anggap orang dalam masjid kafir semua. Ya, itu terjadi di mana-mana, terjadi di sini, terjadi di Arab Saudi. Ya, sampai sempat terjadi di Arab Saudi. Mereka menganggap bahwasanya penguasa kafir, mereka menganggap bahwasanya tentara-tentara kafir, sehingga terjadi bom dalam suatu masjid. Ya, subhanallah, di situ pada ada halaqah tahfidz, mereka tidak peduli, mereka bom. Menurut mereka kafir. Mudah sekali mengkafirkan. Ya, mudah sekali mengkafirkan. Orang muncul takfiri zaman sekarang sangat mudah. Dan banyak di antara mereka yang bodoh-bodoh, tidak ngerti. Ya. Mereka berdalil perkataan Ibnu Taimiyah lah. Subhanallah, Ibnu Taimiyah orang paling jauh dari pengkafiran. Ibnu Taimiyah berdialog dengan ru'us ahlul bidah, berdialog dengan pemimpin ahlul bidah, dan dia tidak mengkafirkan. Padahal kita pemimpin ahlul bidah, mereka paham agama, mereka paham dalil. Itu pun Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan. Dia hanya menjelaskan, dia mengatakan, bahkan dia pernah berdialog dengan ahlul wahdatil wujud. Dia mengatakan, kalau saya seperti kalian, saya kafir. Tapi kalian tidak, kalian ada syubhat. Kalau saya mengucapkan perkataan kalian, saya kafir, kata Ibnu Taimiyah. Ahlul wahdatil wujud itu menganggap Allah bersatu dengan makhluk. Allah bersatu alam semesta. Ini kekufuran. Tapi apakah orang yang memiliki keyakinan tersebut otomatis kafir, itu lain cerita. Nanti ada pembahasannya. Tidak semua orang terjumus dalam kekafiran, kemudian dia otomatis kafir. Saya ulangi, tidak semua orang terjumus dalam kekafiran, otomatis apa? Kafir. Ya, tidak semua orang terjerumus dalam kesyirikan otomatis musyrik. Tidak semua orang terjerumus dalam perbuatan yang dilaknat lantas otomatis terlaknat. Contoh ya sederhana. Rasulullah SAW melaknat khamar dari 10 sisi. Allah melaknat khamar, peminumnya, pemerah asiruha, mu'tasiruha, yang memerah anggur menjadi khamar, yang menyuruh memerah menjadi anggur, hamiluha yang mengantarkan birnya, saqiha yang menuangkan, yang minumnya, semuanya dilaknat. 10 model manusia dilaknat oleh Allah gara-gara khamar. Kemudian ada seorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan didera, kenapa dia minum khamar? Kemudian selesai. Kemudian ditangkap lagi minum khamar, didera lagi. Sampai datang berulang-ulang sampai ada sahabat lain mengatakan Allah melaknat nih, laknat Allah kepada engkau. Rasulullah tegur, la tal'anhu, kata Nabi. Jangan kau laknat dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Sungguh dia cinta kepada Rasulnya. Artinya apa? Ini orang sudah melakukan hal-hal yang membuat dia terlaknat. Tapi dia tidak secara praktek boleh dilaknat secara praktis. Secara praktek kenapa? Ada penghalangnya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya sehingga dia tidak jadi orang yang terlaknat. Padahal dia melakukan hal tersebut. Maksud saya demikian juga masalah syirik, masalah kufur. Bisa jadi orang terjerumus dalam kufuran tidak otomatis menjadi kafir. Ini sudah saya bahas panjang lebar, saya tidak ingin ulang lagi. Dalam syarah akidah wasithiyah, dalam pembahasan bahayanya mengkafirkan secara brutal. Ada sekelompok yang terkenal soleh di zaman para sahabat Khawarij yang mereka solatnya luar biasa, puasanya luar biasa sampai Nabi SAW mengatakan tahkiruna solatakum ma'a solatim. Kalau wahai sahabatku, kalau kalian bandingkan solat kalian dengan solat mereka, kalian akan merasa minder dengan solat kalian. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, orang-orang Khawarij, kalian akan minder dengan puasa kalian. Tapi mereka yamrukuna minad din kama yamrukusa minar ramyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang tembus dari hewan buruan. Ya, artinya mereka melakukan dosa besar gara-gara punya gairah terhadap agama tapi salah praktek. Jadi tidak semua berarti semangat kencang berarti benar, enggak. Kita harus menimbang dengan dalil. Ya, muncullah sikap orang yang mudah mengeluarkan orang dari Islam tanpa pembatal keislaman yang benar atau salah praktek dalam hal ini. Ya. Orang Khawarij. Ya. Ini pernah terjadi. Kemudian sebaliknya Al-Murji'ah, Murji'ah malah sebaliknya, dia mengatakan iman hanyalah, Murji'ah ini kelompok yang tidak mau mengkafirkan, kelompok yang sebaliknya tidak mau mengkafirkan. Karena kata dia iman adalah di hati. Seorang mau sujud kepada patung, seorang mau pakai salib, seorang mau di depan Yesus begini, tidak kafir. Karena itu masalah hati. Kalau hatinya belum perbuatannya tidak bisa mengkafirkan. Mau dia tidak sholat sama sekali, apapun dia lakukan, dia menyembelih kepada selain Allah, ini semua tidak bisa mengkafirkan karena amal bukan bagian daripada iman. Ini Murji'ah, amal bukan bagian dari iman. Dia harus mendustakan dari hatinya atau juhud atau mengingkari. Ini Murji'ah, kelompok yang lawan dari Khawarij. Adapun yang di tengah Ahlussunnah wal Jamaah maka bersikap moderat ya.
mengkafirkan jika memenuhi persyaratan. Tidak sembarangan, tidak brutal. Persyaratan dan tidak ada penghalang. Jika tawaffarat fihi syurut wa antafatil mawani', penghalang. Penghalang misalnya dia ternyata dia enggak tahu, jahil, dia enggak tahu, dia takwil, dipaksa ikrah, banyak hal yang membuat dia akhirnya tidak bisa dikafirkan, ya, tidak bisa dikafirkan. Kemudian di antara urgensinya kita belajar tentang batal-batal keislaman, bahayanya mengkafirkan secara brutal. Dosa besar, seorang yang mengkafirkan secara brutal dosa besar. Sebagai contoh, kita punya kelompok di Indonesia namanya Islam Jamaah. Ini contoh sederhana. Mudah mengkafirkan orang, tidak dalam kelompoknya dikafirkan. Entah mereka sekarang berubah dulu, zaman-zaman dulu, dan sekarang banyak yang keluar dari mereka. Mereka mudah sekali Islam Jamaah. Pokoknya di luar tidak baiat sama mereka, kafir. Sampai saya dapat video baru-baru terakhir, imam mereka masih mengatakan demikian. Pokoknya di luar kelompok mereka kafir. Dan banyak sekali, ribuan mereka sudah keluar dari kelompoknya. Karena mudah sekali mengkafirkan orang di luar dari, gara-gara tidak baiat sama imamnya, jadi kafir. Seakan-akan pembatal keislaman adalah tidak baiat sama imam. Dari mana seperti ini? Ini ngawur, tidak ngerti tentang pembatal keislaman. Seakan-akan syarat Islam adalah berbaiat kepada imamnya. Oh, imamnya mana pun kita tidak tahu. Mau baiat gimana caranya, imamnya kita nggak ada yang tahu. Terus yang imamnya yang tidak kita ketahui ini merupakan syarat keislaman. Gimana? Apa enggak bahlul seperti itu? Kasihan mereka. Ya, kasihan. Saya dengar jumlah mereka ratusan ribu. Kasihan. Ya, kejahilan. Dibodoh-bodohin sama imam mereka. Ya, kasihan mereka. Demi Allah kasihan ya. Mereka tidak tahu bahwasanya mengkafirkan itu dosa besar kalau salah mengkafirkan. Dosa besar. Kalau kita bilang orang kafir berarti apa? Berarti dia vonis dalam neraka jahanam selama-lamanya. Mengerikan. Di antara dalil tentang bahayanya mengkafirkan, ya, seperti sabda Nabi SAW, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Hei si kafir," maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. In kana kama qala wa illa raja alaihi. Kalau ternyata dia mengatakan wahai kafir, ternyata benar, enggak ada masalah. Tapi kalau tidak benar, kembali kepada dia. Faqad ba'a bi ahaduhuma. Kata Nabi akan kembali kepada salah satunya. Ini berbahaya. Menunjukkan dosa besar. Anda nuduh orang kafir kalau enggak benar bisa kembali kepada Anda, dosa besar. Ini orang Islam Jamaah mudah mengkafir orang di luarnya, bahaya. Ya. Contoh lagi dalam satu hadis Rasulullah SAW bercerita tentang dua orang bersahabat dari Bani Israel. Yang satu rajin beribadah, yang satu rajin maksiat. Dua orang temanan. Satu rajin ibadah, satu rajin maksiat. Maka yang rajin ibadah selalu menegur kepada yang rajin maksiat. Dia mengatakan, "Ya hadza aqsir, berhentilah engkau dari maksiatmu." Temannya tidak peduli, maksiat terus. Ketemu lagi, ya hadza aqsir, berhentilah kau dari maksiatmu. Dia tidak peduli. Sampai suatu hari dia melihat saudaranya melakukan dosa yang lebih besar tidak biasanya, maka dia tegur, dia marah, dia bilang, "Hei, berhenti dari maksiat yang kau lakukan." Dan ini bernahi mungkar, bagus. Rupanya temannya ini jengkel, ditegur terus. Dia mengatakan, "Da'ni wa rabbi, ngapain kau campuri urusanku? Tinggalkan aku dengan Tuhanku. Abu'ithta alayya raqiba, apa kau diutus oleh Tuhan untuk ngawasi aku melulu?" Dia paling ngawasi aku. Biarin urusan dengan Tuhanku. Ucapan orang ini juga salah, tukang maksiat ini. Karena bernahi mungkar itu harus dikerjakan. Jangan bilang ini privasiku, kau enggak privasi, kau kelihatan di depanku kau bermaksiat kok. Kalau di depanku bermaksiat saya tegur. Kalau kau bermaksiat dalam rumah lain cerita. Saya tidak berhak untuk menegurmu, tapi kalau di depan jalan, di depan saya tegur. Tapi karena dia saking jengkel ditegur terus, dia mengatakan, "Da'ni wa rabbi." Biarkan aku dengan Tuhanku. Kenapa yang ngurus-ngurus aku? Abu Isa alayya raqiba, apa kau diutus kepadaku untuk Allah mengutus untuk mengawasiku? Ketika disinggung begitu oleh pelaku maksiat terhadap ahli ibadah ini, Abu Isa alayya raqiba, apakah Allah utus engkau untuk mengawasiku? Dia pun marah ahli ibadah ini. Dia mengatakan, "Lan yaghfirallahu lak." Allah tidak akan mengampunimu.
Jangan Allah tidak akan mengampunimu. Kalau Allah tidak akan mengampunimu berarti apa? Di neraka dong kekal. Sama dengan kafir. Lan yaghfirullahu lak. Allah tidak akan ampuni engkau. Dan ini dia emosi ketika menyampaikan tersebut. Dia menggunakan logikanya. Orang ini ditegur berulang-ulang tidak mau berhenti. Kesimpulannya orang ini ngeyel, bahkan ditegur malah mengejek orang yang menegur. Kesimpulannya orang ini tidak bakalan diampuni oleh Allah. Kesimpulan dia tanpa ilmu, hanya sekedar emosi, fatwa berdasarkan atifah, berdasarkan perasaan. Ini banyak orang seperti itu, berfatwa dengan perasaan, bukan dengan ilmu. Maka dia mengatakan la yaghfirullahu lak, Allah tidak akan mengampuni. Maka Allah pun marah, Allah pun murka. Allah mengatakan, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Ya. Saya berani-berani bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan tersebut. Laqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Aku telah ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu. Apa kata Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini? Dia mengatakan, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhrah. Dia mengucapkan satu kalimat, satu kata yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Karena ketika dia bilang Allah tidak akan mengampuni engkau, Allah matikan mereka berdua. Apa kata Abu Hurairah? Au takallama bi kalimatin. Dia mengucapkan satu kata, au baqad dunyahu wa ukhrahu. Telah membinasakan, menghancurkan dunianya, dia mati, wa ukhrahu, dan dia disiksa oleh Allah karena amalannya gugur, karena dia berani-berani mengatakan Allah tidak akan mengampunimu. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita belajar ini agar kita waspada. Ya, bukannya kita belajar pembatal keislaman untuk mudah mengkafirkan orang, tidak, tapi kita jangan sampai terjerumus dan kita harus tahu bahwasanya di sana ada syarat harus dipenuhi kalau untuk mengkafirkan dan ada penghalang yang harus dihilangkan baru kita boleh mengkafirkan. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh sembarang orang mengkafirkan. Itu benar. Maksud mereka karena banyak salah praktek. Nanti ada orang salah paham, dia mengatakan Ustaz saya tidak boleh mengkafirkan orang Nasrani. Bukan begitu maksud, makanya belajar. Ustaz ini bagaimana katanya tidak boleh sembarang orang mengkafirkan. Lah kalau orang Nasrani saya kafirkan, dia kafir aja. Kenapa? Bukan itu maksudnya. Maksudnya mengeluarkan seorang muslim dari Islam menuju kufur, ini tidak sembarang orang bisa melakukannya. Harus dia ngerti bagaimana iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, menegakkan argumentasi sebelum mengkafirkannya. Dia harus tahu syarat terpenuhi atau tidak. Dia harus tahu adakah penghalang yang terhalangi. Jadi tidak semua orang asal bicara si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan kafir, ya. Dan kita katakan bahwasanya hukum asal seorang muslim adalah muslim dan dia masuk Islam dengan keyakinan, maka tidak boleh kita keluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan pula. Ya. Dengan keyakinan pula. Ini di antara urgensi kenapa kita harus belajar tentang pembatal-pembatal keislaman, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi pembatal keislaman banyak. Tapi insyaallah pada kesempatan berikut kita akan bahas 10 pembatal keislaman, ya. Saya akan bacakan, ya. Tapi bisa dilihat situ, ya. Pembatal-pembatal keislaman, perhatikan, ya. Ini ada 10 pembatal keislaman, asyaratun nawaqid. Akan kita bahas insyaallah mulai pekan depan satu persatu. Tadi saya sebutkan batal keislaman ada puluhan, bahkan ada yang sampai 400. Ada sebagian ulama menulis 400 batal keislaman. Tentu itu maksudnya secara detail sekali, tapi secara global tadi sudah kita sebutkan, bisa diklasifikasikan menjadi 5. Ini ada 10 pembatal Islam. 10 yang akan kita sebutkan ini bukanlah ala sabibil hasar, bukan cuma ini saja, tapi ada yang lain. Cuma ini kenapa disebutkan 10 ini? Karena ada pertama kenapa disebutkan 10 ini? Karena ini ijma, sepakat ulama. 10 ini. Yang kedua, ini yang 10 ini yang paling berbahaya. Ya, kemudian juga 10 ini sering terjadi. Sering terjadi. Di antaranya 10 ini sebagian tidak menyadarinya. Sebagian orang tidak menyadarinya. 10 ini, sebagian orang tidak menyadarinya. 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 Sebagian orang tidak menyad
Jadi kita akan bahas 10 ini terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai, baru kita bahas yang lain yang disebut dalam buku-buku fikih tadi yang saya sebutkan insyaallah taala. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembatal pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah. Ini syirik. Apa saja syirik-syirik akan kita bahas insyaallah pertemuan depan. Yang kedua, man ja'ala baina wa baina Allahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara berupa wali-wali yang dia berdoa kepada mereka, ya berdoa kepada ya wali fulan atau minta syafaat kepada mereka, sudah mati beri syafaat kepadaku, atau bertawakal hatinya kepada wali-wali ini, maka ini syirik, maka ini kufur, pembatal Islam yang kedua. Insyaallah akan ada pembahasannya. Yang ketiga, pembatal keislaman, man lam yukaffirul musyrikin, yang tidak mengkafir orang musyrikin. Kalau bilang Nasrani kafir enggak? Oh, enggak tahu ya. Kayaknya enggak. Orang Nasrani enggak kafir, masuk surga juga. Kalau masuk surga berarti enggak kafir. Yahudi masuk surga juga, berarti enggak kafir dong. Atau kafir tapi masuk surga, enggak nyambung loh. Kontradiksi. Kafir masuk surga enggak mungkin. Enggak, oh, mereka masuk surga juga. Ini berarti tidak kafir. Au syakka fi kufrihim, atau ragu tentang kufuran mereka. Ya Yahudi ya belum tentu kafir. Cuma caranya kita berbeda. Ini contoh, ini atau mengatakan agama mereka juga benar seperti kita. Sama-sama surga. Ini banyak sekali terutama zaman sekarang. Hati-hati. Ya, mudah-mudahan yang mengucapkan tidak ngerti, ya, perlu dikasih tahu. Tapi sangat rawan kali ini maklum minaddin bidzarurah. Akan kita bahas insyaallah pada saatnya. Ini contoh pembatal keislaman yang tersebar di zaman kita, ya. Terutama sejak munculnya orang liberal, banyak orang memahami seperti semua agama benar, bahwasanya surga bukan cuma satu, kamar-kamarnya banyak. Kamar Islam, kamar Nasrani, kamar Yahudi, kamar Buddha, kamar Hindu, mungkin ada kamar Konghucu, ada juga mungkin kamar ateis mungkin ya. Baik, berikutnya yang keempat, man i'taqada anna ghayra hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi, yaitu di antara pembatal keislaman orang yang meyakini bahwasanya petunjuk Nabi, bahwasanya ada orang lain selain Nabi, petunjuknya lebih sempurna dari petunjuk Nabi. Ajarannya lebih sempurna dari ajaran Nabi. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, atau hukum yang merupakan produk orang tersebut lebih afdal, lebih baik daripada hukum yang merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Seperti orang yang mengatakan hukum-hukum tagut lebih afdal daripada hukum Allah atau lebih afdal daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kafir karena dia menganggapnya Nabi kalah dengan mereka-mereka ini. Kemudian yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul walau amila bihi kafar. Seorang yang benci dengan ajaran Nabi, benci meskipun dia mengerjakannya. Dia benci dengan sholat. Apa itu sholat? Tapi dia ngerjain. Apa itu sholat? Apa itu ini? Apa itu puasa misalnya? Dia benci meskipun dia puasa. Ini juga kafir. Dia benci dengan syariat Islam. Yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafar. Seorang yang mengejek agama Allah atau ngejek pahala. Oh, pahalanya gitu. Oh, pahala kayak apa itu misalnya? Atau ngejek hukumnya. Dihukum gini. Apa itu hukum gitu ngejek? Kufur. Ya. Yang ketujuh, as-sihru. Ini juga bagian dari sihir, tapi disendirikan karena banyaknya sihir. As-sihru. Wa minhu sarfu wal atfu. Ya, sihir juga merupakan pembatal kekufuran, pembatal keislaman. Siapa yang mengerjakan dia kafir, siapa yang ridha juga kafir. Yang kedelapan, mudhaharatul musyrikin wa muawanatul muslimin, yaitu menolong kaum musyrikin untuk menghancurkan kaum muslimin. Sama, dia dukung. Ada negara kafir menyerang negara Islam dan dia dukung untuk menghancurkan negara Islam. Ini juga kufur. Yang kesembilan, man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'ahul khuruju an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khadir khuruju an syariati Musa fa huwa kafir. Siapa yang meyakini bahwasanya sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, sudah sampai hakikat, boleh enggak mengamalkan? Sebagaimana Khadir boleh keluar dari syariat Musa. Enggak apa-apa, enggak salat kita sudah enggak perlu. Kita punya jalan sendiri sampai kepada Allah, ngapain ikut jalan Muhammad? Kita punya jalan sendiri. Ya, berarti kau bukan umat Muhammad dong, berarti kau bukan orang Islam, selesai. Yang terakhir, al-i'rad an dinillah la yata'allamu wa la ya'malu bihi. Berpaling, tidak mau belajar Islam sama sekali. Enggak suka, enggak mau. Belajar Islam enggak, mau dengar Islam enggak mau sama sekali. Pokoknya saya biasa-biasa aja, enggak mau. Ini juga sama. Ini 10, tentunya butuh penjelasan panjang lebar masing-masing poin. Insyaallah kita bahas, sebagaimana saya katakan, kita bahas 10 ini dulu. Nanti ada saatnya kita bahas yang lebih daripada ini dari buku-buku fikih kalau ada kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.